Dan selanjutnya kita akan simak bersama arahan dan sambutan Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, sekaligus membuka acara seminar pada hari ini. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Karena mungkin orang mengenal saya, paling sering yang disebut adalah Presiden kelima. Tapi sebenarnya jabatan saya ini masih cukup banyak. Dan karena di sini banyak hadir kalangan akademisi, supaya nanti ada yang berpikir seperti tadi yang telah dikatakan oleh Ketua Panitia, bahwa ide untuk membuat roadmap Bali 100 tahun itu apa maksudnya dan siapa Bu Mega, begitu kan? Karena kalangan akademisi itu sekarang, tadi saya bilang saya ada beberapa penugasan dari Bapak Presiden. Jadi selain dulu saya Presiden kelima lalu Wapres, saya sekarang masih ditugasi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Maka ketuanya saya minta untuk hadir, tadi disebut Pak Yudian. Lalu juga Ketua Dewan Pengarah, satu badan yang baru terbentuk 1,5 tahun, saya dijadikan lagi oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Research Inovasi Nasional. Padahal saya sudah bilang pada Bapak Presiden, saya ini sudah tua Pak. Kenapa dikasih tugas-tugas lagi? Ya beliau karena Presiden hanya bilang saya maunya Ibu. Ya sudah, ya saya terima. Jadi selain beliau-beliau ini yang terhormat yang hadir dari kalangan akademisi di BRIN itu adalah sebuah gabungan dari dulunya banyak badan research yang terpencar-pencar. Saya berdiskusi sama Presiden Jokowi itu dari beliau pertama sampai kedua dan baru berhasil. Yang intinya saya mengatakan karena beliau itu sangat eager untuk Indonesia nih cepat maju dan juga tentunya melalui research. Tetapi saya bilang tidak akan mungkin, karena research kita itu terpencar-pencar, menurut saya tidak karuan, sehingga tidak fokus, tidak bisa terimplementasi dengan baik. Karena satu sama lain seperti tanda kutip punya sikap arogan. Akhirnya beliau mungkin bisa mengerti, dan itulah dibentuk satu badan yang mengumpulkan semua lembaga research yang ada di Indonesia ini dengan nama BRIN. Dan saya kaget sendiri, kalau di BPIP anak buah saya hanya 600. Di BRIN itu lonjakannya luar biasa, 16.000. Jadi, dan itu orang-orang pintar loh. Makanya sekarang saya juga mesti menunjukkan bahwa saya ini pintar apa tidak. Supaya tahu, meskipun honoris causa, profesor saya 2. Lalu
Doktor honoris causa saya 9. Masih nunggu lagi. Masih karena pandemi masih 5. Tapi nanti ada yang berpikir, Ibu Mega sok tahu. Buat saya tidak jadi persoalan. Karena yang memberikan banyak juga dari luar negeri. Saudara-saudara sekalian, karena saya diberi waktu oleh Pak Gubernur, di sini juga ada Pak Harso yang diperintahkan juga oleh Presiden mendampingi kami di BRIN, yaitu ex officio Menteri Bappenas dan juga Menteri Keuangan. Jadi malah saya suka, nggak usah repot-repot cari menterinya. Karena Pak Harso ini juga sibuk sekali, kalau dicari juga agak susah. Jadi, jadi dengan demikian ini juga sebenarnya ide saya lontarkan kepada Pak Koster ini karena saya juga sebagai ketua Dewan Pengarah dari BRIN. Sepanjang saya juga terkenal orang politik sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi sudah malang melintang. Jadi saya juga melihat perkembangan Indonesia setelah merdeka. Apa sih yang sebenarnya tidak terpikirkan atau lupa terpikirkan atau ya sudah saja. Kalau anak muda yang sekarang kalau saya tanya, ngapain sih Bu repot-repot? Kalau sudah merdeka ya merdeka saja. Kalau sudah begitu ya saya jengkel. Lalu saya bilang, kalau kamu nanti negaramu diserang orang, terus kamu mau mempertahankan kemerdekaannya pakai apa? Nah baru diam. Saya tahu kalau ini langsung kan sepi ya. Banyak orang suka mau dengarkan saya. Karena omongan saya itu kebenaran. Jujur saja. Saya tidak pernah mau berbelok-belok. Nah, jadi ide itu saya sampaikan ke Pak Koster. Karena saya tentu semua tahu saya putrinya Bung Karno. Saya dibawa pertama kali ke Bali itu sekitar tahun 50. Umur saya 7 tahun ya 54, 55. Jadi sangat saya ingat. Tinggal saja kami di Hotel Bali ya. Bali apa itu ya? Ya kan di Denpasar. Atau kalau tidak ditampung di rumah gubernur. Lalu pesawat, karena tentu keluarga presiden spesial pesawat namanya Jetstar. Jadi saya bisa lihat dulu tidak ada ngurah rai seperti itu. Nah itu pun kan dibangun oleh presiden pertama Bung Karno, sehingga ada yang alur ke laut. Lalu kami tinggal di Tampak Siring. Nah apa toh ada dalam rekaman saya ini? Jadi pada waktu itu saya melihat Bali itu sangat sejuk tapi hangat. Dan kalau kami dari Denpasar kalau mau menginap ke Tampak Siring itu yang menurut saya sudah kehilangan sekarang. Apa? Melihat sawah menguning, lalu sayup-sayup itu saya dengar, kalau ndak suara suling itu adalah membaca weda-weda. Jadi bisa sampai berada suara itu di jalan. Coba saudara-saudara sekalian, coba saja jalan-jalan, kan tidak akan terdengar hal-hal seperti itu. Lalu belum lagi saya melihat kalau mengeringkan padi itu di jalan-jalan. Sampai saya sering bertanya pada bapak saya, itu apa tidak dicuri orang ya? Bapak saya hanya mengatakan orang Bali itu hidupnya lurus, tidak mungkin dicuri. Nah, kalau tidak tersentuh dalam hal ini sebagai bagian dari masyarakat akademisi, aneh menurut saya. Makanya hal itu saya lontarkan ke Pak Koster. Apalagi setelah saya melihat di viral
kemarin itu betapa saya jelek-jelek, saya ini seperapat Bali. Iya, karena ibunya Bung Karno kan orang Bali, keluarga besar saya di Buleleng. Saya tahu orang Buleleng tuh keras-keras, malah menurut saya agak kasar. Untung saya halus, karena saya bilang keluarga gado-gado. Ibu saya Bengkulu, bapak saya Jawa Tengah, Jawa Timur, nenek saya Bali. Nah, begitulah saya. Dan jadi maksud saya bilang sama Koster, kamu tuh jangan enak-enakan ya. Kalau saya ngomong tuh suka begitu sama anak buah saya. Jangan enak-enakan ya. Mentang-mentang kamu tuh udah jadi orang Bali gitu. Mau kamu apakan Bali? Bingung tau kalau udah gitu pada diem. Coba saya saja lihat di viral ketika nyepi, itu orang asing seenaknya sendiri, dipikirnya mereka siapa? Saya kan lihat pecalang, wah pecalang tuh saya anggap polisi adat. Wah kan bilang dari halus sampai ya ikut marah-marah. Saya bilang sombong sekali ya orang asing ini. Bukan saya anti asing loh, enggak. Saya kalau kalian ke Singapura saja, rasa-rasanya jadi orang Singapura. Mesti bersih, tidak boleh buang ini, tidak boleh itu, kita nurut. Ke Jepang apalagi, nggak ada tong sampah. Kita harus pakai tas kresek. Loh, kok bisa? Ayo, makanya itu yang saya bilang, nggak bisa Koster, kamu selagi menjadi gubernur, kamu mesti menjabarkan ide ini. Ide apa Bu? 100 tahun Bali ke depan itu mau diapakan? Kan banyak orang pintar, suruh ngomong. Nanti saya bantu melalui BRIN apa yang diperlukan ini Pak Handoko ketuanya. Sehingga apa? Saya tidak bisa nerima. Lalu kalian orang Bali pun apa kayaknya sudah nerima ya? Kalau saya aja yang seperapat saja tidak nerima perlakuan orang asing seperti itu. Tidak ada tata cara, tidak ada kehormatan. Loh kita disuruh orang asing loh. Satu, kedua, saya ini alhamdulillah mungkin rezeki 2/3 dunia sudah saya jajaki. Sama saja, ternyata kalau ada orang asing datang ke negara mereka, itu mentanya orang asing ini juga tahu tata krama negara mereka. Bukan kebalikan. Nah, itu yang kedua. Di Hawaii, itu saya dulu sering ke Hawaii. Saya khawatir Bali ini bisa menjadi Hawaii. Zaman Hawaii dulu, yang tahun 80-an saya datang, itu kurang lebih mirip dengan Bali. Kalau di sini, di Bali zaman itu saya tidak tahu sekarang masih banyak apa tidak, sekegong itu. Tempat tadi di mana anak-anak dilatih untuk menari, untuk bisa bermain gamelan. Saya tahu. Nah, apa itu akan hilang, malah nanti gamelan Bali dibawa. Sudah ada loh ke Amerika. Karena orang asing, orang sana mau main gamelan ini, terus anak-anak kita tidak mau main gamelan ini. Saya protes. Sebagai bagian orang Bali, hanya seperapat loh. Kalian orang Bali utuh loh. Iya, makanya utuh 100%. Lah terus mau jadi apa? Nah, saya juga marah sama beliau. Sudah berhenti itu bikin hotel-hotel. Maaf sama yang punya hotel ini. Loh iyalah. Saya hanya mau rakyat Bali itu menjadi sejahtera, makmur, seperti apa yang saya lihat ketika saya waktu kecil sampai bisa dengar suling di Tampak Siring itu pernah kejadian. Kan namanya anak-anak apa ya, kalau kita bilang main umpet-umpet itu maghrib padahal sudah dibilang tidak boleh namanya anak kecil. Terus ada lihat ini di kalau sini istana di seberang. Saya kalau ingat itu ada orang kelihatannya bawa obor. Jadi kita waktu itu kan lari-lari gitu, lihat ada bawa
satu orang bawa obor. Tapi waktu itu langsung kita semua berhenti berlari dengan pikiran yang sama. Kenapa? Orang kan kalau bawa obor di atas, no, ini kepala toh, itu. Nah, ternyata yang seperti api itu kepalanya. Jadi kan langsung kita lari kan ke dalam. Jadi orang pembantu itu melihat kita lari-lari, kan tanya ada apa, ada apa. Itu kenapa ada orang kebakar kepalanya. Saya baru dengar itu namanya leak loh. Nah, jangan ketawa, itu masih ada. Nah, ayo, ini saya tantang orang Bali semua dengan saya Bali seprapat. Ya betul. Terus kalian mau enak-enak saja, ya saya enggak nerima dong. Masa yang namanya dibegitukan orang Bali, orang asing, kita mau terima hanya karena mau menjadikan Bali sebuah daerah pariwisata. Saya bilang pada Presiden, Bapak jangan macam-macam loh sama Bali, saya seprapat Bali loh. Loh betul, ketika mau dibuat yang namanya bandara lagi di Buleleng, saya ngomong sama beliau, ndak, ini warga negara Bali, saya bilang. Ah, ya, kalau Bapak mau bikin, saya akan protes. Nomor satu, why? Karena itu hanya kehidupannya bagi kalangan menengah ke atas, tidak bagi masyarakat Bali. Nggak jadi. Rupanya lumayan juga, ada yang takut sama saya. Betul, saya dihadapi 4 menteri untuk meyakinkan no. Sekali saya no, itu yang saya bilang dari daerah Bali Buleleng itu kasar. Bilang no, no. Saya bilang enggak. Ya Bung Karno lalu Bung Karno, Pak Jokowi bilang, aduh ibu tuh kalau udah punya mau ya, lo maunya saya bukan buat saya loh, buat rakyat Bali loh. Bayangkan, kebayang gak kalau kalian hanya dengan pikiran, wah pariwisata supaya banyak, datangkan orang berjuta-juta. Ini saya bilang sama beliau, kamu mau jadi gubernur seperti itu? Saya bilang begitu. Nggak. Bikin ini. Nah, bikin deh. Kenapa? Kearifan lokalnya kalau hilang bagaimana? Di Hawaii, teman-teman saya yang kalau mau ke Amerika, karena saya sering bilang, kalau kamu mau ke Amerika, lewat Hawaii saja dulu, bagus. Mereka kembali bilang, aduh mbak, Hawaii rupanya nggak seperti yang dulu situ bayangkan. Semua pantainya sepanjang itu hotel. Oh, saya bilang gitu ya. Dulu kalau mau lihat tarian hula-hula namanya, itu juga seperti sekegong. Jadi di kampung-kampung saja nontonnya gitu. Sekarang kata mereka harus bayar ke hotel. Nah, pertanyaan saya, yang untung itu siapa? Rakyat kah? Atau ya pemilik hotel dan lain sebagainya? Sekali lagi saya katakan, saya tidak anti loh. Monggo deh bikin hotel. Tapi sudah stop. Apalagi kalau change hotel. Lah, di sana saya kan bandingkan di luar negeri yang namanya di London, di Paris. Coba kalau mau bikin hotel, susahnya luar biasa. Izinnya, mereka itu memperlihatkan London yang masih utuh kurang lebih dari sejak zaman dulu. Perancis seperti itu, Swiss, Austria. Kita, nah mana ada bangunan yang dulu kampung pakai alang-alang itu apa namanya? Ayo Pak Gub, loh ya loh, kemakmuran rakyat yang seperti apa loh? Yang harusnya benar-benar saya hanya nanya, orang Bali mana Cok Aceh? Nah, saya nanya, kan beliau ini Puri tapi kan juga pengusaha. Saya nanya, orang Bali yang punya hotel ada berapa? Yang hotel besar. Nah, ini mau terus-menerus seperti ini? Boleh kalau saya orangnya tidak peduli. Karena apa?
suatu saat nggak akan datang orang ke Bali. Bali ini saya bilang sama Presiden, ini dari republik kita ini, dia ini seperti berlian, kecil tapi berketip-ketip. Mana? Bandingkan saja sama negara ASEAN, saya bilang pada Presiden. Mana orang asing yang tertarik untuk datang? Ada Thailand, Kamboja, Myanmar, Brunei, Malaysia, Singapura. Kalau hitung mereka tuh semua inginnya ke Bali. Terus orang Balinya, wah seneng, mabok. Nggak mikirin rakyatnya, lu mau sengsara, mau miskin, mau kurang makan sebodoh amat. Pokoknya kami kalangan tengah, mau bisa mendapatkan hasilnya. Coba saudara-saudara akademisi berpikir secara ilmiah. Kalau yang namanya saya menyebut yang namanya hotel-hotel, chains hotel, itu cabang-cabangnya kan ada. Apakah, ayo Pak Gub, hasilnya berapa persen yang masuk untuk yang namanya daerah Bali? Nah, kecil kan? Ngaku dia. Loh ya, saya jangan dibodohi, saya ngerti. Jangan lupa saya pernah jadi presiden loh. Lo betul loh. Kadang-kadang saya lalu membara sini saya. Ini maunya Indonesia dijadikan apa sih? Bapak saya susah-susah dengan para pejuang. Banyak yang mati. Sekarang setelah menikmati terus maunya begini, ya enggak lah. Sepanjang saya masih hidup saya selalu bilang no. Saya mau Indonesia mandiri, membangun negaranya ini dengan sebuah kemajuan yang dinikmati oleh rakyatnya sendiri, bukan kembali saya anti asing. No. Nah, ini sama Pak Jokowi. Bukan saya lalu anti perubahan zaman, enggak. Tapi ada pakem-pakem yang enggak punya orang lain. Makanya kenapa orang asing, saya kalau dulu pergi ke luar negeri lucu kalau ditanya who are you gitu, oh I'm Indonesian, orangnya terus gini nggak tahu. Terus saya bilang do you know Bali? Yes. So your country is Bali. Mateng nggak? Gila nggak? Saya mau bangga tapi kan sedih loh, kok Indonesia tuh dianggap kota atau apa gitu loh. Dibilangnya country-nya Bali. Itu kan apa artinya? Terkenal. Tapi terus kita yang punya merusak. Saya nggak kebayang. Nanti kalau orang asing hanya bisa ini. Nah ini saya udah bilang. Itu Pak Gub, kafe-kafe itu benernya sebetulnya ada izin nggak sih? Lah mau ditertibkan kenapa sih? Iyalah. Lu ya jadi apa? Nanti inti daripada semua ini, ndak usahlah pikirannya hebat-hebat, asal bisa dilakukan dengan mulai dari, nah kemarin waktu dikumpulkan ketua-ketua umum silaturahim sama presiden, itu sebenarnya kan kalau beritanya, politik apa yang dibicarakan ndak ada, silaturahim makan. Sudah gitu hanya bilang begini, mau nitip apa? Nah ini saya nitip balik karena ini perintah presiden. Beliau cerita, saya nanti ingin menitipkan karena sudah saya tanya ke ahli-ahli, saya bicara sama IMF, World Bank, dan lain ekonom apa entah-entahlah, bahwa dunia sekarang mengalami perubahan demografi. Ini tolong dicatat siapa yang bagian itu. Kita menurut beliau mengalami sebuah demografi itu kan penduduk. Itu mulai tahun ini hanya jadi ada peak time-nya. Nah, kita itu demografi yang bagusnya bisa mengangkat
dari disebut negara berkembang menjadi negara maju dengan demografi yang 2023 ini terus 13 tahun ke depan. Itu peak time-nya. Setelah itu akan surut. Maksudnya apa? Negara yang mengalami kalau udah mesti selesai saya selesai. Itu karena 30 menit. Negara yang mengalami sekarang terbaliknya demografinya itu adalah Jepang, Korea dan RRC. Jadi kalau disebut piramid terbalik, jadi begini. Karena di sini nih adalah orang-orang tua yang dianggap tidak produktif lagi. Kita justru dari tahun ini sampai, ini presiden loh, bukan saya yang ngomong, sampai 2036, ya kan? 13 tahun. Itu adalah peak time-nya untuk menghasilkan dari sisi demografi produktif, manusia yang produktif dari umur 16 sampai 60-an. Sehingga harus dipacu bagaimana mereka ini untuk ya bisa produktif. Kalau dengan produktivitas yang dihasilkan oleh manusia produktif itu, maka kita bisa terangkat menjadi negara maju keempat. Yang pertama China, India, Amerika, kita bayangkan loh. Tiongkok itu pun sekarang sebenarnya sudah mau masuk ke demografi yang piramid terbalik. Kenapa? 1,6. Tapi Tiongkok itu sudah declare melalui Presiden Xi Jinping bahwa tidak ada lagi kemiskinan di desa, 0%. Tidak mungkin mau ngomong-ngomong bohong. Itu sudah pasti kita bisa melihat kemajuan yang namanya Tiongkok. Nah, saya heran. Kalau bicara Tiongkok pasti seperti saya langsung dituduh itu Bu Mega itu hanya terselubung, dia tuh komunis. Selalu begitu. Maksud saya, alangkah kupernya orang Indonesia ya. Memangnya nggak mau lihat kenyataan. Tiongkok itu menjadi seperti sekarang karena ikut konferensi Asia Afrika. Disuruh sama bapak saya, Mao Zedong itu, dibilang, kamu tuh sudah jangan nutup-nutup diri, kan dibilang negara tirai bambu. Keluarlah supaya berhubungan sama negara lain. Nah, begitu melihat waktu di konferensi Asia Afrika, itulah basis dia ngangkat negerinya sampai seperti ini. 1,6 loh. Tapi sekarang katanya akan menyusul India. India boleh dilihat. Bingung dia menghidupi 1,6. Masih tempur persoalan agama. Ekonominya tidak begitu jelas harus seperti apa. Saudara-saudara, saya bicara seperti ini, terserah mau didengar apa tidak. Tapi kalau tidak didengar, maka saya enggak tahu loh apa yang akan terjadi kemudian hari. Karena kalau saya suruh susah-susah nih Pak Gubernur bikin perencanaan 100 tahun. Karena apa? Kalau suatu saat yang namanya 100 tahun tidak tercapai dan apa yang dikatakan oleh Presiden, saya diminta, Ibu kalau di mana-mana sebagai Ketua BRIN, pengarah BRIN, ngomong soal ini, kemungkinan kita untuk jadi negara maju itu adalah itu bonusnya 2023 sampai 2036 ya, saya bilang saya ngomong, tapi saya nggak tahu loh Pak, saya tukang ngomongnya aja. Mereka yang melaksanakan itu, saya bilang yang mesti digeber-geber, ya kalian ini orang lapangan. Nah apa? Saya bilang pada beliau, berhenti konversi tanah subur, itu nanti mesti masuk catatan buat petaninya. Kalau tepokannya kan males, tepok semua musinya.
Loh iya dong, kalau kalian orang Bali. Kenapa? Rakyatnya nanti mau dikasih makan apa? Hah? Bali ini subur loh, makanya saya udah bilang, awas lo ya kalau nggak bikin perda konversi tanah itu. Wah, apa? Berhenti, tanah subur. Nah kalau mau yang tandus-tandus gitu, mesti dilihat lagi mau dijadikan apa. Satu, ini pertanahan. Dua, pertanian. Nah 100 tahun mau dijadikan apa? Oh gitu dong, pikirannya tuh jauh gitu loh. Iya dong, supaya rakyat Bali itu tetap makmur sejahtera, nggak usah cari makannya kemana aja. Saya ingat waktu masih PDI pernah saya pidato di lapangan apa itu. Nah, saya bilang hati-hati loh, itu tahun berapa? Kamu jangan terpesona loh kalau ngelihat wah, kamu tuh udah hidup baik loh. Nanti orang asing begini. Saya bilang akhirnya kamu tersingkirkan. Tinggal nyemplung aku bilang ke laut. Saya ingat itu. Boleh lihat apa? Orang Betawi. Nah itu di Jakarta. Dulu Jakarta itu Betawi. Semua tersingkirkan karena apa? Lupa diri. Dapat duit. Orang Betawi itu sekarang, maaf banget sama orang Betawi, tapi kenyataannya begitu, uang tuh dihabiskan percuma. Tanah dijual karena merasa oh banyak yang mau beli, habislah. Sekarang ke pinggir. Itu di kota loh, ini di pulau kecil. Lihat aja di peta, Bali itu. Sauplek saya bilang. Loh udah gitu mau saya bilang ini yang Bung Karno bilang pemerasan orang pada orang lain. Loh gimana sih kalian ini? Ya gimana cobain? Ya itu. Jadi kalau 100 tahun itu ya tetap harus begini. Orang asing lo turut aturan. Saya bilang imigrasi apa? Di luar negeri ada di beberapa negara kalau mau cop paspor kan masuk imigrasi dong. Iya, itu sudah dikasih sebuah lampiran kertas yang harus ditaati. Nah saya bilang tulis itu imigrasi itu, nanti kalau nggak dituruti sama bagian imigrasi Bali, aku ngomong sama pusat supaya apa? Jadi yang nggak boleh dilakukan apa? Satu, jangan kalau lagi nyepi maunya sendiri-sendiri, terangin, tulis. Jangan kamu terus kalau ini mabok-mabokan nggak jelas, tulis. Apa aja boleh loh. Itu peraturan sebuah negara harus ditaati oleh orang lain. Yang seperti tadi saya katakan, masuk ke Jepang, aduh pusing dah. Kalau kita kan dulu minum buang ini nggak bisa, malu kita karena semua orang ngeliatin gitu, orang Jepangnya. Nah itu budaya itu tuh harus dibuat. Jangan dong kemarin tuh saya lihat yang waktu nyepi itu yang buat saya langsung gitu apa lah, dia tinggal di pinggir pantai bikin apa tuh namanya kemah tuh kan ada tuh kemah kecil-kecil, maaf ya. Terus mungkin hanya pakai pakaian renang gitu. Ya kan ditegur sama 3 orang pecalang, maksudnya jangan berpakaian seperti itulah kan lagi suasana nyepi gitu. Ngamuk. Kalau saya terus saya suka pikir begitu. Kalau saya depan dia, ngapain tuh saya udah mikirnya tabok gitu, suruh si pecalang. Tapi pecalang kita kan baik-baik. Iya gitu, sabar. Aku bilang kok sabar amat kalau saya udah tak tabok orang itu. Bener, enak aja negara siapa ini. Naik motor begitu di kafe mabuk-mabuk. Berhenti. Nah, berani nggak kalian menjalankan itu? Ayo, nah, saya tantang. Ngapain orang asing enak-enakan kayak punya negara dia apa? Saya bilang sama Pak Jokowi, aduh ibu kalau udah begitu, loh Pak,
Itu kedaulatan kita loh, aku bilang gitu. Enak aja, biar pulau sacuplek, aku bilang. Itu republik kita, aku bilang. Tidak boleh ada yang namanya enak kayak jajah aja, aku bilang. Nah ini orang Bali insaf dong. Lah iyalah, untuk apa kalian orang pintar kalau kepintaran itu tidak diimplementasikan? Itu saya kritik, boleh tanya sama Pak Handoko. Pak Handoko kalau saya udah ngoceh gitu dia udah ketawa-ketawa sekarang. Dulu waktu saya baru pada ngelihat saya, saya bilang, saya nggak ada keuntungannya, bukan pribadi ini buat negara saya. Kalau nggak ada orang ngomong kayak saya gini, sekarang banyak orang hanya diam saja. Ya sebodoh amat. Kan tahu saya suka dibully, bodoh amat. Saya hanya kalau ada yang ngebully, pengecut kamu, gitu aja. Kalau berani berhadapan. Nggak ada loh. Orang Indonesia tuh rupanya elan perjuangannya udah pada hilang. Apalagi mana dia? Ada nggak yang buleleng? Ayo, mana? Angkat tangan. Jangan melempem. Karena Bali dulu pernah di Buleleng tuh puputan loh. Benar apa tidak? Saya aja diceritain yang saya itu, yang Putri itu obsesi banget apa ya, bencinya sama Belanda. Lucu deh, udah umur berapa kita, 70-an waktu itu. Kalau udah suruh cerita urusan puputan, wah kayaknya. Terus dia bilang, kita nih jatuh miskin lu ngapa kok jatuh miskin, yang bahasa Jawa tapi dia. Iya, harta benda kita diambilin segala melondo gitu. Kalau bapakku datang, kalau mau sungkem dipanggilnya kan Kusno, hanya ditepuk-tepuk gini, bilangnya bahasa Jawa ya, tapi kan ini saya Indonesia kan. Kusno, kamu jangan lama-lama ya di sini, maksudnya di Blitar, nanti Londone masuk lagi gitu, maksudnya Belandanya datang lagi saking dia bencinya, tahu nggak? Makanya orang Buleleng, saya masih ada persaudaraan seperapat tapi jangan dong sudah enak-enak gitu, masa udah lupa gitu loh. Siapa lagi yang puputan ya Bali itu? Nah, waktu puputan Margarana, wah waktu saya dulu baca, wah hebat banget. Dulu di sejarah ada loh. Ini sekarang salahnya nggak ada. Ini saya udah ribut sama Menteri Pendidikan. Nah, jadi maksud saya tadi sudah, terus cepatlah ini dilakukan, tapi juga perda-perdanya itu loh. Cepat dibuat, terutama buat pertanahan, supaya rakyat Bali itu manis loh. Apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh Pak, nerimo gitu loh. Kalian yang udah jadi bos-bos gitu masih terus jadi sok lupa diri, tahu nggak? Ampun deh saya, iyalah. Kenapa korupsi sekarang berjalan? Ayo. Pokoknya insaf dah. Kenapa? Ya karena sudah mulai. Saya pikir gile, saya loh Presiden Republik Indonesia kelima yang bikin KPK. Waktu itu saya padahal lagi debatan sama seknek saya. Saya bilang, kenapa sih apanya itu tapnya? Kenapa kaya? K itu komisi loh, sifatnya ad hoc loh. Waktu itu kan disuruh bantuin polisi, mana Bapak polisi ini? Iya. Karena dianggap pada waktu reformasi kepolisian dan kejaksaan itu berada dalam keadaan lemah di dalam menangani korupsi. Oleh sebab itu maka dibentuklah, nah gitu kan, jangan dipikir saya nggak bisa baca loh. Maka dibentuklah, itulah saya maunya lembaga. Tapi gitu keputusannya komisi. Saya bilang, saya sampai debatnya begini, ya kalau terus udah nol, nah kalau dibikin KPK, udah nih ketahuan gitu, terus kapok, enggak lah, nggak kapok lah, aku bilang,
Kalau lembaga itu kan lebih tinggi, sulit untuk bubarkan. Waktu itu seknek saya ingat benar, Bu, ini nggak bisa lagi didiskusikan, Bu. Karena ini sudah diperlukan, Bu, dan ini TAP MPR, Bu. Ya saya mengerti. Kalau Ibu nggak teken, Ibu nanti dipikirnya tidak anti korupsi. Nah baru saya teken. Supaya tahu loh, polisi itu, nah kena lah polisi. Mbok yang baik-baik aja deh ya. Sekarang itu juga yang memisahkan polisi saya loh. Dipikir gampang, nah nggak sadar pada polisi-polisi. Saya itu kan mesti ngelus TNI, sampai kalau istilah badan sampai ngelendot gitu. TNI kan nggak bisa dong Bu, ini udah keputusan bla gitu. Ini gimana itu TAP MPR loh, saya bilang, saya untung ada TAP. Iya, saya sebagai presiden kebetulan saya bilang saya harus memisahkan. Ya tapi kan masih kurang Bu, masih perlu untuk mungkin 1 kali lagi, itu Panglima. 1 kali lagi, no. Nah gitu baik saya, pisah. Makanya insaf toh Pak. Loh iya, kan gimana saya nggak kesel ngelihat Sambo lah, ngelihat sopo lagi itu. Ini saya hitung-hitung udah 4 orang loh polisi. Wih, aku bilang, gile polisi sekarang kok arogan banget ya. Siapa yang terakhir ditangkap itu? Loh saya ngomong kan, saya bilang saya ngomong kebenaran. Ada di TV yang nginjek-nginjek anak orang anaknya. Malah dia, siapa ya namanya? Rudin gitu toh. Nah, ayo dong Pak. Kalau gini saya emang seneng semuanya tak dret gitu. Supaya pada insaf gitu loh. Ini negara udah enak banget kita nih merdeka, tahu nggak? Kok terus maunya enak aja kalau bisa korupsi segala. Kan bingung ya saya. Orang pajak. Siapa yang orang pajak yang ini? Aduh. Yang ketangkep ini? Siapa? Rafael. Saya sampai ketawa. Kita disuruh bisa saben hari suruh daftar tuh namanya LHKPN. Saya bodoh kalau urusan singkatan. Betul. Jadi mesti opo itu gitu. Lah suruh wah bikin segini bentar kalau ada kecurigaan apa. Gile. Tahu si Rafael muncul duar gitu. Aku mikir aduh ilah ya terang dong. Siapa sih yang nggak tahu pajak, imigrasi, apalagi ya? Bea cukai itu dari dulu kan. Oh itu kan Bu. Loh, waktu saya belajar banyak tuh waktu Wapres. Ya kan banyak orang baik. Oh Bu, kan saya nanya kalau daerah kering tuh yang mana? Oh yang ini Bu. Oh gitu. Nah kalau yang basah yang mana? Oh itu yang imigrasi, bea cukai, pajak, apa neyo. Saya bilang pantas ya, saya bilang. Oh makanya banyak ya, keren-keren gitu. Duitnya dari mana ya? Hai insaf. Pokoknya insaf deh, udah balikin aja lagi dah, gitu loh. Hai ngapain sih ya, sampai seneng amat gitu. Kenapa saya berani ngomong gini? KPK itu kan saya ini waktu presiden supaya ngerti, waktu Wapres saya ini megang BLBI. Waktu dibuka, saya tuh sampai bayangin tuh Pak Harso, ini nggak salah. Waktu itu Menko-nya masih Pak Rizal Ramli. Ini saya bilang Bang, ini yang kredit macet. Iya Bu, yuk ilo 300 ribuan. Coba bayangin. Ya, terus sampai presiden kan saya nangani. Tuh banyak loh saya kerja. Kalian tuh mbok kerja yang baik. Terus karena pegang BLBI waktu KPK. Bukan KPK yang ini, KPK yang dulu. KPK itu kan jadi juga tempat permainan. Nah, maunya ngambil saya karena nggak mungkin katanya. Yang namanya presiden itu nggak cari duit dari 300 ribuan kredit macet.
Saya tenang-tenang aja. Terus yang diambilkan Pak siapa namanya? Sarifudin Temenggung. Kepala ini apa namanya? Kepala apa kuyo? BPPN. Jadi rupanya Pak, setelah itu kan beliau bisa bebas murni. Saya tanya, benernya yang dicari itu apa toh? Ibu, maksudnya saya ini hanya antara Bu. Loh kok antara? Tiap kali saya ditanya, pasti ujungnya. Kamu itu kan ada yang bisa merintah gitu. Maunya tuh nyebut gitu. Terus ada yang bilang, kan itu bukannya perintah presiden. Beliau bilang, loh mesti dipisahkan. Presiden tuh kebijakan karena ada TAP MPR. Beliau bilangnya gitu. Oh makasih banget ya. Ibu yang dicecer. Aku bilang enak aja. Karena apa? Dipikirnya saya suka meresi. Meresi apa itu namanya? Meresi ya ini pengusaha-pengusaha segala apa. Ya saya bilang suruh aja cari kalau bener ada. Makanya saya jadi begini, ngomong saya ngeblak aja gitu loh. Mbok berhenti toh ya, udah deh. Maunya jadi apa sih gitu loh. Saya suka mikir, saya suka ngomong sama bapak saya. Pak, susah-susah deh kamu berjuang keluar masuk penjara, dibuang. Belum lagi rakyatmu dengan bambu runcing itu berani ngelawan. Masa nggak insaf ya Pak, yang sekarang mengalami kemerdekaan gitu loh. Masa hanya mau menikmati hidup setelah merdeka. Dan itu pun nggak cukup Pak, aku suka bilang sama dia. Jadi mestinya kayak gimana dong supaya orang pada insaf gitu loh. Bahwa negara ini masih perlu dibangun untuk supaya yang namanya menyejahterakan rakyatnya lahir dan batin termasuk kalian. Kalau ini kan nggak paro-paro. Ini ada Ibu Bintang. Kalau ketemu saya yang pertama datang apa? Nangis. Laporan Bu, nangis. Ternyata Bu yang namanya kesulitan hidup orang bawah. Nah kamu baru tahu kan sekarang. Ibu Risma sama aja kalau kasih laporan setumpuk gini. Ayo dong Pak Polisi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, terus apa itu human trafficking, terus apalagi saya nih juga loh salahnya polisi sendiri loh. Saya waktu presiden sudah minta polisi karena apa itu ada ini otonomi daerah pemekaran kan mesti bikin Polres sama Polsek kan fisiknya. Saya bilang sama presiden, saya bilang Bapak sama Pak Sigit, saya bilang nggak bisa lagi polisi itu, saya ingat 500 juta nggak ada penambahan, jadi mestinya dikelipatkan 500 juta lagi jadi 1 juta. Kemarin waktu mudik saya ketawa-ketawa sendiri jadinya. Aduh Pak Polisi malah dimarahi sama penumpang. Gara-gara ya gitu. Polisinya cuman berapa. Jadi tolong dah bikin nih 100 tahun cepat. Udah gitu laksanakan. Kalau enggak saya udah ngomong loh. Jadi kalau nanti Bali itu berubah nggak jelas, itu tanggung jawab situ. Iyalah. Ya untuk apa? Coba toh. Polisi mbok bagus-bagus gitu. Coba toh yo. Apa sih Pak yang dicari sama polisi sekarang? Datang nih. Apa namanya ini? Mantan Kapolri. Waktu ada peristiwa Sambo. Terus minta tolong. Ibu tolong dong, jangan kami dengar karena keadaan seperti itu. Polisi kemungkinan akan ditaruh lagi digabung lagi atau ditaruh di sebuah kementerian. Ngamuk lah saya.
Lah kok saya lagi suruh bantuin kamu? Kamu udah tanggung jawab dong anak buahmu kok kayak ngono. Nah insaf deh Pak, tolong kasih tahu deh sama teman-teman situ. Iya loh Pak, kasihan aja Bapak ini toh. Karena dia hanya satu mungkin yang pakaian dinas polisi kan cuman satu kan. Iya, kalau banyak ya sama saya ngomong ya. Udah deh insaf deh, nggak usah korupsi, nggak usah apa sih ya. Saya sampai ngelihat Pak Sambo itu, kesian loh. Kok bisa loh? Saya mikir gitu kan, apalah maunya. Dan saya, kalau alasan seperti itu, saya nggak percaya. Saya nggak mau cerita, tapi saya nggak percaya. Gitu loh. Jadi saya kira cukup ya, nanti kelamaan juga bosen. Oh tapi kalau di partai saya bisa 2 jam 3 jam loh. Iya anak-anak saya Roger semua. Wah, ini termasuk. Iyalah, kenapa? Ya kalau nggak begitu. Tapi kan buktinya partai saya tertinggi terus. Iya dong. Nanti yang lain, waduh Ibu Mega udah mulai kampanye gitu. Dibilangnya gitu. Iya, kok nggak boleh kampanye? Lucu deh Republik ini. Masih banyak yang mesti dibenerin. Jadi saya berharap banget nih. Kalau 100 tahun gitu, terus semua aturan itu jalan. Ini anak-anak muda toh, dengerin pidato Ibu. Karena kamu nanti yang akan mengambil alih generasi, tahu nggak? Nah kalau kamu pun udah mikirinnya, oh mesti dapat duit apa segala, aduh udah dah rusak balik. Tidak ada nanti orang, kalau orang turis boleh diingat ya, catat omongan saya. Kalau nanti apa Bali sih nggak seperti yang kayak dulu, nggak ada itu namanya Pulau Dewata. Ayo, Cok. Iya loh. Kalau nggak percaya, lakukan kayak sekarang ini yang nggak jelas-jelas. Iya, karena saya umur saya udah tua loh. 76. Mau 77 ya? Udah nggak 76. Jadi kan saya ini anak-anak buah saya suka ngomong ibu yang sehat, panjang umur. Iya, aku bilang terima kasih. Cuman kamu jangan lupa loh, ada yang punya loh. Bahwa kalau dia bilang bersiul aja dia, nggak usah ngomong. Bersiul, shoot gitu. Go home deh. Ingat. Makanya semua juga harus ingat sama. Jadi kan banyak orang kan gitu. Maaf, aku mikir pergi dah dia umroh kalau Islam, naik haji. Tapi saya tahu banget nih orang. Wow. Terus saya nanya, kamu ngapain sih? Karena udah deket. Ngapain sih kamu bolak-balik umroh? Ya kan itu nyuci dosa Bu, katanya gitu. Kok ngertinya kalau dosamu dicuci sama siapa? Aduh, aneh yang namanya orang Indonesia. Demikianlah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam Pancasila.